Saudara, Anda kembali bersama kami dalam program khusus Indonesia Memilih. Dan saudara, Kompas TV bekerja sama dengan sejumlah lembaga survei untuk mengawal proses demokrasi dalam penghitungan suara nanti. Dan salah satu lembaga survei adalah Litbang Kompas dengan pusat data yang berada di Studio 2 Menara Kompas. Kami akan ajak Anda, saudara, melihat situasi terkini dari pusat data Litbang Kompas bersama dengan Radi Saputro. Ya, silakan Radi. Ya, terima kasih Adisti. Saudara, dalam rangka masih dalam mengawal pemilu 2024 selama 48 jam non-stop, Litbang Kompas, Kompas TV dan juga Harian Kompas mengawal informasi dan juga menyajikan data yang paling akurat, paling informatif yang bisa dijadikan acuan oleh Anda semua. Dan saat ini saya berada di pusat data Litbang Kompas di Menara Kompas lantai 2 di Palmerah, Jakarta Pusat untuk melihat proses Litbang Kompas mengolah data, mulai data-data yang tersebar di seluruh Indonesia yang ada di setiap tempat pemungutan suara. Ada 2.000 lebih saudara yang dilibatkan oleh Litbang Kompas untuk mengumpulkan data yang juga nanti akan diolah datanya dan dengan cepat akan disajikan sesegera mungkin nanti kepada Anda semua bagaimana proses pemilu legislatif, pemilu presiden 2024 ini bisa disajikan segera kepada Anda datanya. Dan saya akan menilik bagaimana proses pengumpulan data, juga konfirmasi, validasi, dan akurasinya seperti apa. Saya akan berbincang pagi hari ini bersama Koordinator Hitung Cepat Litbang Kompas Pemilu 2024, Selamat JP. Selamat pagi, Mas. Pagi, Mas. Semangat terus ya, Mas. Semangat. 48 jam kita. Iya. Nah, ini kita pengen tahu alur yang dilakukan Litbang Kompas dalam mengumpulkan data, termasuk juga mengolah data sampai memverifikasi dan nanti hasilnya akhirnya nanti akan dipresentasikan kepada masyarakat semua. Ya. Bagaimana alurnya sejak awal? Iya, jadi sebenarnya ada dua sesi. Ya. Sesi pertama pagi hari kita melakukan survei pasca pilih atau exit poll. Exit poll. Nah, jadi interviewer yang bertugas di 2000 TPS tersebut, mereka harus mewawancarai 4 responden. Ada dua laki-laki, dua perempuan. Iya, 2 laki-laki, 2 perempuan yang baru saja mencoblos. Oke, langsung berarti ya? Langsung seperti itu. Ya, mereka akan ditanyakan masalah elektabilitas apa yang dia pilih dan sebagainya. Kemudian setelah wawancara langsung mereka kirimkan dengan aplikasi yang kita siapkan, masuk ke data kita, kemudian baru dikonfirmasi oleh teman-teman, ada 100 konfirmator di sini, dibagi sesuai dengan wilayahnya. Nah, apabila foto yang dikirimkan dan data yang diinput itu sudah benar, akan langsung diproses oleh verifikator. Iya. Nanti setelah masing-masing interviewer, 4 responden masuk, baru mereka dipersilakan untuk istirahat. Untuk persiapan quick count di siang hari nanti. Nah, dan yang selanjutnya ini proses kerjanya. Ini sesi kedua nanti siang. Oh, nanti siang. Yang tadi pagi ini yang nanti siang ya? Iya, ini setelah TPS ditutup. Ini adalah quick count-nya, hitung cepatnya. Jadi kalau yang exit poll tadi targetnya adalah responden, sementara kalau untuk hitung cepat target kita adalah hasil penghitungan suara di masing-masing TPS. Itu, dan si interviewer akan mencatat apa yang ada di C1 PPWP Plano yang ada di papan, kemudian mereka input, kirimkan fotonya. Jadi prosesnya mirip dengan yang tadi, ya langsung dikonfirmasi. Kalau memang oke, langsung divalidasi dan masuk ke dalam penghitungan dashboard kita. Nah, tapi kalau misalkan bermasalah dari sisi internet, maka konfirmator akan meminta tolong data entry di masing-masing daerah untuk menelpon interviewer yang bersangkutan. Recheck ya jadinya? Iya, recheck seperti itu. Dan yang terakhir ini alurnya seperti ini ya. Nah, ini kalau ada masalah-masalah di lapangan. Iya, benar. Ini apabila terjadi permasalahan. Permasalahan sejauh ini kita identifikasi ada 2 kategori. Kategori pertama terkait dengan kesulitan dalam pengiriman data ataupun sistem ataupun aplikasi nantinya. Nah, itu nanti akan langsung ke pengaduan. Ada hotline. Nah, kita ada 3 mini war room di sini. Oh, ada 3 mini war room. Medan untuk wilayah Sumatera, Jakarta untuk wilayah Jawa, dan Makassar untuk wilayah Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Papua, Bali, dan Nusa Tenggara. Sementara apabila ada permasalahan teknis di lapangan, misalnya TPS-nya
pemungutan suara di TPS mundur waktunya, nah mereka harus melaporkan, termasuk apabila ada kejadian yang membahayakan. Ya, Itu. berarti dipastikan setiap pulau, setiap regional ada petugas kita di sana untuk mengumpulkan data begitu ya. Nah, kalau begitu kita pengen tahu juga sebaran sampelnya, Mas. Sebaran sampel di seluruh Indonesia ini ada berapa dan di mana saja titik-titiknya. Nah, ini bisa dilihat juga di layar. Ya, mungkin secara kasar kita bisa lihat bahwa 2000 TPS ini tersebar di 38 provinsi. Oke. Nah, 60%-nya ada di Pulau Jawa. Kita lihat ini terlalu padat ya. Nah, Paling banyak di Jawa justru. iya, benar. Memang memilih kita paling banyak memang di Jawa. Iya, memang. Sesuai dengan populasi penduduk juga. Nah, 20% ada di daerah Sumatera, sisanya 20% itu tersebar di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Bali, dan Nusa Tenggara. Oke, ini ada total ada berapa sampelnya berapa? 2000. 2000 lebih. 2000 Dan TPS juga, untuk exit poll berarti setiap TPS 4 responden ya ada 8.000 responden. Oke, Pileg dan Pilpres sama ya berarti ya? Iya, sama. Oke. Ini kita juga pengen mengintip teman-teman yang sekarang sedang bertugas ya, Mas ya. Ini kebetulan lagi kita bisa geser ke sini sedikit. 3 dan ke-4 Ya. Ini adalah proses apa saja bisa dijelaskan juga nih Mas Slamet. Ini mulai dari sini di sini sampai ke belakang sana. Iya, ini adalah tenaga pusat data. Oke. Ini ada 100 konfirmator sesuai dengan wilayahnya. Wilayah Jawa, kemudian wilayah Sumatera dan wilayah Tengah Timur. Kita sebutnya Tengah Timur. Kemudian di bagian belakang itu ada 20 verifikator yang memverifikasi hasil input mereka. Kemudian yang di sebelah sana itu paling ujung adalah validator. Itu yang memvalidasi bahwa semua data sudah lengkap. Sudah lengkap. Seperti itu. Oke. Dan ada monitor 2, itu ada tim kontrol. Itu yang terus-menerus mengamati lalu lintas data, termasuk apabila ada gangguan-gangguan. Oke. Ya, saya juga lihat ada bendera-bendera yang diangkat. Tadi ada bendera warna apa ya? Ini warna merah ya, warna merah. Kita sebut merah dan hijau gitu ya. Ini apa artinya? Kalau ada petugas yang mengangkat bendera merah atau hijau itu? Ya, ini sesuai dengan kategori permasalahan ya, untuk supaya ini berjalan lebih lancar. Merah itu apabila ada permasalahan di sisi data dan aplikasi. Ya, sehingga tim kontrol yang di sana siap membantu untuk memecahkan permasalahan itu apa. Kemudian sementara untuk yang hijau itu terkait dengan hardware-nya. Hardware, jaringan dan sebagainya seperti itu. Nah, ini ada teman-teman HDS di sini yang akan menangani. Nah, artinya nanti bisa diketahui publik kira-kira berapa lama Mas untuk semua keseluruhannya. Datanya sudah stabil, sudah established gitu kira-kira. Mestinya kalau di hari ini juga sudah ya? Iya, harusnya hari ini. Hari ini karena juga sudah bisa exit poll ini sebenarnya untuk mengetahui profil dari pemilih. Dan ini untuk bahan analisis. Sementara kalau quick count kita mulai nanti siang karena kita mungkin harapkan sekitar jam 3 itu sudah ada gambaran bagaimana hasil sementara pemilihan. Dan ini sekali lagi ini bukan hasil resmi. Ya, benar. Tetap saja yang hasil resmi itu akan diberikan nanti datanya tentang hasil pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Baik, terima kasih Mas Slamet sudah bergabung. Selamat terus, kita masih panjang nih perjalanan. Baru terima kasih sekali lagi Koordinator Hitung Cepat Litbang Kompas Pemilu 2024. Selamat Devi telah berbagi informasi. Dan Adisti, saya kembalikan ke Anda di studio, silakan. Baik, terima kasih Radi Saputro. Menarik sekali soal pembahasan bagaimana alur kerja sistem di pusat data Litbang Kompas, di mana tadi sudah dijelaskan oleh Radi Saputro. Tim saat ini memang sudah mulai bekerja ya, karena memang di hari ini yang merupakan tanggal 14 Februari 2024 ini merupakan hari-hari yang kemudian dinanti sejak beberapa bulan yang lalu. Karena apa? Bagi Anda yang sudah terdaftar di daftar pemilih tetap, Anda tentu saja bisa hari ini menggunakan hak suara Anda atau hak pilih Anda ke TPS atau ke tempat pemungutan suara. Karena suara Anda hari ini begitu berarti untuk menentukan masa depan 5 tahun ke depan pastinya ya saudara. Sebelumnya saudara, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar sudah menggunakan hak pilihnya. Begitu pula dengan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto juga sudah menggunakan hak pilihnya di TPS di wilayah Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dan calon presiden nomor urut 3 yakni Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD juga sudah menggunakan hak pilihnya
di TPS di Semarang dan juga di wilayah Sleman, Yogyakarta. Kita masih menanti bagaimana calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka yang akan menggunakan hak pilihnya di Solo, Jawa Tengah. Jangan kemana-mana, saudara. Indonesia Memilih masih akan kembali dengan dialog nanti usai jeda. Jadi tetaplah bersama kami dalam Indonesia Memilih.